Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada malam hari ini Kapolpreneur Syariah sudah memasuki episode yang ketiga, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang bahagia ini, malam Senin, kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tak kurang suatu apapun. Itu semua atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Kapolpreneur Syariah dimanapun Anda berada, pada malam hari ini Abi Karo Umi hadir menemani Anda di malam weekend, yang mana weekend ini sudah berakhir karena besok kita akan bekerja lagi seperti biasa. Dan pada malam hari ini Abi dan Karo Umi AKU akan membawakan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu berhubungan dengan 3W: wanita, warisan, dan wakaf. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan-pertemuan baik offline maupun online, dan tapi kita mau ngulang lagi karena ini materi yang cukup menarik, dan kebetulan Abi ditemani sama Umi yang mewakili wanita. Nanti kita akan lihat dan dengarkan bagaimana wanita itu bisa berperan penting untuk merumuskan kebijakan-kebijakan atau merumuskan perencanaan-perencanaan keuangan syariah dalam bentuk warisan dan wakaf. Untuk itu, tak lupa supaya kita tidak berpanjang lebar lagi, Abi ucapkan selamat datang kepada Mas Andi Bastian. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi kita mulai saja acara hari ini seperti biasa dengan ucapan bismillah. Abi berikan kesempatan kepada Umi untuk memulai acaranya. Kita akan membahas tentang warisan dan wakaf dihubungkan dengan wanita. Karena kita tahu bahwa yang namanya wanita itu memegang peranan penting dalam suatu keluarga. Dan wanita ini sebagai menteri keuangan, tulang punggung perekonomian, bahkan tulang punggung atau sebuah titik atau tolak ukur peradaban manusia. Karena yang nanti akan menularkan, akan memberikan pendidikan kepada anak-anak itu semuanya dari ibunya. Sementara fungsi bapak adalah sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga atau kepala keluarga. Untuk itu, supaya kita tidak berpanjang lebar, kita berikan kesempatan kepada Umi untuk bisa menceritakan sedikit pengalaman-pengalamannya, karena Abi Karo Umi, seperti yang sudah kawan-kawan atau sahabat-sahabat ketahui, kita berdua adalah konsultan manajemen dan keuangan syariah di bawah bendera PT Naura Safir Gemilang. Untuk itu, kita akan banyak memberikan sharing berdasarkan best practice yang ada di lapangan yang sudah pernah kita lakukan dan kita alami. Untuk itu, kita berikan kesempatan kepada Umi untuk memulainya. Silakan Umi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Ini hari yang ya, suaranya jelas ya. Suaranya jelas. Ya. Hari ini di sini Sidoarjo hujan, alhamdulillah, dan terasa segar ya karena habis hujan tuh baunya enak sekali. Nah, mengenai tadi yang disampaikan Obi tentang 3W ya kan, mungkin kita bisa mulai dulu dari wanita seperti itu ya, karena wanita ini akan menjadi subjek sekaligus objek ketika suami tutup usia, begitu Abi. Nah, mungkin kita pengen tahu tentang membedah tentang wanita itu bagaimana kan, seperti itu. Nah, jadi di hadis riwayat Muslim itu sendiri, hadis riwayat Muslim nomor 3729, di mana aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Itu yang pertama. Dan hadis yang kedua adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Itu dua hadis yang menjadi pegangan kita sebagai wanita sekaligus suami yang mempunyai istri, supaya kedepannya itu semuanya baik-baik saja di dalam perjalanan rumah tangganya, until jannah gitu ya Bi ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun disebutkan Nabi di surah Al-Baqarah,
yaitu mereka istri-istri adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka, yaitu di Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini di mana menjelaskan bahwa begitu pentingnya wanita di dalam Islam ya, memegang peranan, bahkan sebagai wanita kita adalah sebagai madrasah utama bagi anak-anak kita nantinya. Itu sih Bi yang menjadi poin dari Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang mau ditanyakan Abi? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai wanita, tapi sebelum kita bicara mengenai wanita, karena yang paling tahu wanita adalah wanita itu sendiri gitu ya. Atau bahkan wanita tidak tahu tentang dirinya sendiri, yang tahu hanya orang lain atau pasangan atau lawan jenisnya. Tapi nggak apa-apa. Supaya kita tambah semangat untuk acara pada malam hari ini, Abi akan membawakan atau membacakan sebuah hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 2699. Setiap Abi membawakan sebuah materi, baik itu secara offline maupun online, hadis ini selalu Abi sampaikan supaya teman-teman bisa semangat untuk mencari ilmu. Hadis ini artinya adalah sebagai berikut: siapa yang menempuh jalan menuju atau mencari ilmu, ya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Coba bayangkan, setiap orang yang berusaha untuk mencari ilmu, itu terutama ilmu yang berhubungan dengan agama gitu ya, akhirat gitu ya, terutama yang berhubungan dengan itu ya, agama atau akhirat, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kawan-kawan harus rajin untuk belajar. Belajar itu bisa di sekolah, bisa di tempat-tempat yang umum dan sebagainya, bahkan di kajian-kajian atau di masyarakat. Dan saat ini IG Live kita ini adalah edu series ya Umi ya, tentang edukasi keuangan syariah gitu ya, keuangan syariah, karena kita akan membahas banyak hal yang berhubungan dengan itu, dan materi hari ini ada hubungan dengan keuangan syariah, tapi materinya terkait dengan wanita. Jadi sudah disampaikan sama Umi bahwa wanita itu menurut Quran dan hadis sudah jelas ya. Jadi wanita itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat dimuliakan oleh Islam gitu. Dan wanita ini menjadi madrasah juga bagi kita semuanya, karena kita akan dibesarkan dan dididik oleh ibu terutama, karena ibu yang paling sering mendampingi kita. Jadi masih ingat waktu kecil, Abi ini kan dibesarkan dalam keluarga militer, jadi papa itu sering tidak berada di tempat gitu ya, jadi papa itu sering pergi-pergi keluar kota gitu ya, sehingga dengan demikian yang sering berada di rumah gitu, karena mama tidak bekerja, mama hanya ibu rumah tangga, ya mama, jadi mama yang kemudian membesarkan kita, yang mengantarkan kita sekolah, bahkan kalau ada pendaftaran dan sebagainya, urusan PR dan sebagainya, itu semua urusannya mama, karena papa tidak memperhatikan itu, karena papa sendiri ada di luar kota gitu ya, jarang berinteraksi dengan kita gitu. Jadi pada saat untuk urusan-urusan berhubungan dengan sekolah itu semua adalah urusannya mama. Tetapi sekarang saya lihat ya Umi ya, banyak sekali bapak-bapak itu yang juga berkecimpung untuk urusan pendidikan anak-anak, karena kalau pagi-pagi itu saya lihat, kita berdua sering kali melihat bapak-bapak itu juga mengantarkan anaknya sekolah gitu, memperhatikan juga sebelum dia berangkat sekolah, anaknya juga diantar ke sekolah gitu, tidak memakai jasa antar jemput atau tidak menggunakan ini sebagai sarana untuk dilimpahkan kepada istrinya. Jadi kalau kita bicara mengenai wanita, sebenarnya kalau menurut Abi sendiri, wanita itu sebenarnya ada beberapa yang kesimpulan yang bisa Abi sampaikan. Wanita itu ya perlu disayang gitu ya, yang perlu diperhatikan, perlu dilindungi gitu ya. Kemudian kita harus menyuruh untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wanita itu perlu juga melakukan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam, ya rukun Islamnya dilaksanakan. Yang penting semuanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memuliakan wanita, begitu ya Umi ya. Karena wanita ini penting gitu ya. Lah, kalau wanita zaman sekarang dengan zaman dulu bedanya apa Umi? Kira-kira karena wanita sekarang ini kan penuh dengan medsos gitu ya. Bahkan ada namanya berita-berita yang kemarin kita sempat bahas tentang flexing dan sebagainya. Apakah wanita sekarang berubah gitu ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, terutama zamannya Umi sekolah sampai sekarang itu. Ya, jadi kalau menurut Umi Bi, apapun zamannya pasti akan ada permasalahan ya. Mau zaman dulu, mau fitnah tentang wanita tuh selalu ada. Maka karena itu, makanya diatur di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Artinya batasan-batasan yang wanita boleh lakukan dan yang tidak boleh lakukan. Karena ya itu tadi,
Apalagi zaman sekarang yang zaman penuh sosial media. Artinya banyak sekali di luar sana kita jumpai ya itu tadi dari pergaulan. Kan kalau dulu mungkin dia bergaul tapi tidak bisa ditampilkan ya Bi. Tapi sebenarnya mungkin ya sama saja gitu hanya karena sekarang tuh bisa ditampilkan sehingga respon masyarakat pun jauh lebih besar ya, lebih hebat kepada wanita itu sendiri. Contohnya apa saja kegiatannya selalu diupdate bersama teman-temannya. Nah, kembali lagi di dalam hadis juga disebutkan bahwa siapa dirimu itu juga cerminan dari siapa temanmu itu. Maka dari itu kalau kita ingin punya teman yang istilahnya baunya wangi, ya kita harus bergaul dengan yang baunya wangi. Tapi kalau kita bergaul kepada yang mohon maaf baunya tidak wangi, ya kita pun akan menjadi tidak wangi. Itu penting buat wanita di dalam pergaulan. Nah, yang tadi Abi bilang kadang wanita tidak tahu tentang dirinya, makanya ada buku yang namanya Men Know Everything About Woman. Ya betul ya Bi ya, Man Knows Everything About Woman. Itu bukunya 1 lembar aja ya Bi ya. Isinya apa Umi? Isinya 1 lembar isinya apa aja? Bahwa wanita tuh memang pengen banyak keinginan. Keinginannya tuh banyak, pengen disayang, pengen dilindungi, pengen dimanja, pokoknya banyak gitu. Dalam satu waktu kita tuh punya banyak keinginan, punya banyak karakter di mana kita yang mendapatkan perhatian dari pasangan tentunya. Maka buat para bapak-bapak di sini yang hadir perlu membaca buku Man Knows Everything About Woman. Itu perlu banget karena memang ya Venus sama Mars bertemu supaya nanti di dalam proses kehidupan rumah tangga, kehidupan beribadah, di mana rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama, betul ya? Makanya kenapa kita nikah, karena disitulah banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan bersama-sama dan itu proses ibadah yang paling panjang, mendapatkan pahala yang paling banyak. Contohnya aja buat kita para istri menyiapkan minum aja sudah pahala, betul ya? Masakin suami pahala, senyum pahala. Pokoknya apapun di dalam proses kehidupan rumah tangga itu menjadi pahala buat istri itu sendiri. Begitu sih ya. Ya. Betul. Kalau kita bicara mengenai buku apa namanya yang tadi disebutkan Umi, kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat Couple Syariah dimanapun Anda berada, aku ucapkan selamat datang kepada Satmoko Reti Yayu dan Andriani. Oke, ini kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir menyaksikan acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buku ini ya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buku ini ternyata isinya itu memang bukunya ini ada beberapa lembar. Cuma kalau dibuka, ini kan buku sebenarnya kan ada isinya begini ya kawan-kawan ya, buku ini ya. Ya kan ada isinya seperti ini. Ini buku tentang waris gitu ya, ilmu waris. Kalau buku ini Everything Men Know About Woman, apa yang dikatakan pria tentang wanita, itu ternyata isinya kosong kawan-kawan. Isinya kosong, nggak seperti ini. Isinya adalah halaman-halaman kosong, di mana kita disuruh mengisi sendiri tentang wanita, karena wanita bisa dilihat dari berbagai sisi, baik sisi yang jasmaninya, rohaninya, sisi kecantikannya, sisi yang lain-lain. Banyak sekali yang bisa dilihat, dan Islam itu intinya memuliakan tentang wanita, karena wanita itu adalah sosok yang memang betul-betul dihormati dan dimuliakan, karena zamannya jahiliyah, wanita itu sangat tidak dihargai, menjadi berbudakan, menjadi korban-korban pelecehan seksual gitu ya, pemerkosaan dan sebagainya, jual beli juga, perbudakan kan berarti dijual belikan, dan saat itu wanita tidak mendapatkan warisan. Tapi topik malam ini cukup menarik ya Umi ya, karena kita membahas tentang wanita dari sisi manajemen keuangan syariah. Karena apa? Karena wanita ini kan yang memegang peranan penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Dan wanita ini perlu diberikan bekal, edukasi dan literasi tentang keuangan syariah, supaya wanita paham bagaimana mendudukan posisinya di dalam kehidupan rumah tangga. Karena tadi di awal Umi sudah sebutkan bahwa wanita itu bisa menjadi subjek dan sekaligus objek, gitu ya, subjek dan objek. Nah, jadi kita
perlu tahu kenapa wanita itu bisa menjadi subjek dan objek sekaligus gitu ya. Selamat malam, assalamualaikum kepada Pak Mando ya, Parnando kalau saya tidak salah, Parnando. Terima kasih sudah hadir di acara malam ini. Jadi kembali lagi ke sini, Abi ingin sampaikan, kita ingin tahu supaya kawan-kawan juga paham, karena yang meskipun yang menonton ini para pria gitu ya, ada prianya gitu ya. Cuma nanti prianya bisa menyampaikan kepada pasangannya, kepada istrinya gitu, atau kepada keluarganya bahwa peran wanita ini penting ya ya untuk mendapatkan edukasi dan literasi tentang keuangan syariah. Itu sebabnya kita memberikan ini secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, kenapa wanita itu ada hubungannya dengan wakaf sama waris? Karena kalau orang meninggal, itu pasti akan berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, berhubungan dengan dirinya sendiri, karena dia akan berpindah ke alam yang lain, gitu ya, alam akhirat. Berarti dia harus mempunyai bekal. Bekalnya apa? Bekalnya ada sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan orang yang ditinggalkan. Siapa itu? Ahli warisnya. Ahli warisnya adalah pasangannya, orang tua, dan anak-anak. Jadi dia harus paham gitu. Apalagi tadi Umi sudah bilang menjadi subjek dan objek. Nah, ini pertanyaannya kita perlu tahu ya Umi ya. Kenapa wanita itu bisa menjadi subjek dan objek gitu ya pada saat terjadi kematian gitu. Nah, kita perlu tahu supaya nanti kawan-kawan menjadi paham tentang peran wanita dalam keuangan syariah, terutama dikaitkan dengan wakaf sama waris. Monggo Umi. Jadi wanita wajib tahu ya Bi, terutama juga nanti Bapak di sini, Bapak-bapak semua ya, wajib mengajarkan kepada istrinya ilmu waris. Karena ilmu waris itu ilmu yang wajib sebenarnya. Cuman ilmu ini adalah ilmu yang sudah dilupakan dan akan diangkat Allah pertama kali dari muka bumi ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat hadisnya, Bi, ilmu waris itu adalah setengah dari ilmu yang ada di seluruh dunia ini. Jadi mau matematika, orang ahli matematika atau apapun, ahli fisika apapun, tapi itu tidak sebanding dengan ilmu waris, yaitu ilmu yang isinya itu setengah dari ilmu yang ada di dunia ini. Dan sayangnya menurut Nabi Muhammad itu akan dicabut pertama kali dari muka bumi ini karena sudah dilupakan. Maka tugas kita di zaman sekarang, artinya akhir zaman, mari para suami ingatkan para istri, kalau tidak istrinya belajar atau suaminya yang belajar. Nah, karena kenapa menjadi subjek sekaligus objek, mari kembali lagi kepada surat An-Nisa yang tadi Umi sebutkan tadi ya, Bi. Salah satunya di surat An-Nisa ayat ke-12. Nah, di situ disebutkan yang artinya para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ya, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Nah, ini poin pentingnya, Abi. Bahwa ternyata kalau tidak punya anak itu 1/4, kalau punya anak itu 1/8. Jangan sampai nanti kita sudah berumah tangga, istri selalu berpikir saya susah dari nol, ya kan? Semua adalah milik saya ketika suami meninggal. Nah, inilah pelanggaran waris terbesar yang ada di Indonesia dari para istri itu sendiri, karena tidak tahu. Satu, suami juga tidak mau belajar, kadang tidak mau datang ke kajian, tidak mau datang ke masjid, tidak mau memberi contoh kepada istri, ya kan? Makanya para laki-laki harus ke masjid sholatnya, karena kalau sholatnya di rumah jadinya adalah pria solehkah gitu kan dia. Maka dari itu penting sekali mengetahui ini. Kenapa kok dikit banget ya bagiannya begitu ya? Ya, hikmahnya adalah Islam ini menginginkan wanita selalu pihak yang dilindungi, ya kan? Nah, oleh karena itu di sini wajib memahamkan, setelah paham harus dilakukan, tidak boleh tidak. Karena ini akan menyangkut kepada surat An-Nisa ayat ke-13 dan ke-14 nantinya, Bi. Ini dasarnya dulu ya, Bi. Jadi mohon Abi juga, Bapak-bapak di sini semua, Pak Andri, Pak Satmo, Pak Andrian, Pak Parnando, yuk mari ajarkan istri kita tentang ilmu wajib, ilmu waris yang sudah dilupakan. Itu sih. Silakan Abi. Iya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai warisan, itu ada topiknya sendiri ya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada.
Abi mempunyai IG live-nya setiap hari Jumat pukul 9 sampai setengah 10. Jadi yang dibahas di dalam IG live itu khusus hari Jumat itu namanya Jumat Berkah bersama meraih pahala. Temanya tentang warisan. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu tentang warisan dengan detail, karena Abi akan membahasnya secara rinci per bab gitu ya. Jadi kemarin sudah sampai di bab tentang apa namanya bagaimana yang namanya perpindahan harta dari orang tua ke anak. Kemudian yang kedua bahwa warisan itu sifatnya ijibari. Apa itu ijibari? Itu artinya otomatis di luar kehendak manusia. Karena yang mengatur adalah semuanya adalah Allah. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabatku semuanya, kita perlu tahu yang namanya pemahaman tentang warisan. Wanita ini karena dia adalah sebagai istri dari suami. Jadi kalau suami ketika meninggal, dia harus paham begitu ya. Karena suami ini fungsinya kan sebagai tulang punggung keluarga. Pada saat suaminya meninggal gitu, yang tadinya dia menjadi apa namanya objek karena dia tidak bekerja, dia mendapatkan jatah dari suaminya dan sebagainya. Rata-rata wanita sekarang itu sudah bekerja ya, jadi dia bisa sebagai supir dan objek. Pada saat suaminya sudah meninggal, maka istrinya harus menjadi subjek gitu, karena dia akan berperan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Dan banyak wanita yang tidak siap dengan hal ini. Itu yang pertama problemnya. Yang kedua, pada saat suaminya meninggal gitu ya, para wanita ini nggak siap dalam hal apa? Dalam hal ilmu waris. Dia nggak tahu cara membagi waris seperti apa. Sehingga pada saat suaminya meninggal, itu waris nggak pernah terbagi-bagi, terhambat pembagiannya, terkatung-katung, tertunda-tunda. Bahkan yang sering terjadi, yang Abi sampaikan di penyimpangan warisan yang ada di Indonesia, ada 10 penyimpangan warisan. Salah satunya adalah bagaimana istri itu menguasai harta warisnya. Jadi anak-anaknya yang sudah yatim karena ditinggal bapaknya, itu dikuasai atau dikangkangin oleh istrinya sendiri gitu loh. Itu kan naudzubillah min zalik, karena hukumannya ada neraka. Yang ketiga, warisan sendiri adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat. Karena ilmu ini adalah sudah mulai dilupakan orang, makanya kita ditugaskan untuk belajar dan mengajarkan ilmu ini. Itu sebabnya ilmu ini ada di surat An-Nisa gitu ya. Surat An-Nisa, An-Nisa sendiri itu ada artinya para wanita di ayat 11 dan 12. 13 itu adalah ganjarannya, 14 itu adalah hukumannya, punishment-nya. Sehingga dengan demikian, karena ada di surat An-Nisa, para wanita wajib membaca surat ini dari awal sampai akhir, terutama yang berhubungan dengan waris. Jadi harus paham artinya, harus ditadaburi, kemudian kita belajar bersama-sama terjemahannya dan tafsirnya gitulah. Salah satu yang membahas tentang Anisa ini adalah tentang waris tadi itu. Maka sebab itu penting gitu ya. Nah, kita Abi karo Umi nggak bosen-bosen cerita mengenai ini kemana-mana supaya para ibu, para wanita jadi paham. Jadi kawan-kawan semuanya kalau ini adalah para bapak atau para suami, Anda juga harus paham tentang ilmu waris. Tadi Umi sudah ngomong, Anda harus belajar juga nanti menceritakan kepada istrinya, atau kita belajar bareng gitu ya. Nah, malam ini kan kita mau belajar bareng nih. Kenapa wanita itu ada hubungannya dengan warisan gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita jadi paham gitu ya. Karena kalau suami meninggal itu ada yang perlu diingat ya kawan-kawan semuanya. Yang pertama, hutangnya harus dibayar. Suami meninggal harus bayar hutangnya. Kalau dia punya wasiat harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga baru pembagian waris. Pembagian waris itu jatahnya sedikit wanita. Tadi sudah disampaikan sama Umi. Itu jatahnya wanita itu kalah sama mertuanya. Mertuanya atau orang tua kandung suami. Jadi kalah gitu ya. Dan itu pembagiannya antara istri satu dengan istri satu atau istri lebih dari satu, pembagiannya sama. Jadi kalau monogami dengan poligami, itu jatahnya nanti dibagi rata dengan jumlah istri yang ada. Jadi semakin sedikit kalau dia poligami jatahnya. Itu sebabnya kawan-kawan harus tahu. Nah, kita akan ceritakan bagaimana supaya wanita itu mempunyai kesiapan menyiapkan warisan selain harta yang dari suami. Karena nanti kendalanya banyak gitu ya Umi ya. Jadi itu sekelumit ya tentang bagaimana wanita itu menjadi supir dan objek. Itu Abi tambahin. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan nanti Umi di kedepannya kalau wanita itu nggak siap dengan ini untuk warisannya Umi? Kan pasti banyak problem-problemnya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman kita. Kemudian kalau ada yang meninggal, itu kan kasus-kasus yang kita alami di tengah masyarakat itu mungkin disampaikan. Ya, karena kadang paradigma itu seperti ini, Bi. Oh, warisan gitu. Warisan hanya berupa harta. Padahal sebenarnya warisan juga bisa berupa hutang. Ya kan? Iya. Kayaknya harus dipastikan para istri tahu PIN ATM suaminya,
tahu deposito suaminya, tabungan, tahu semua asetnya, apakah sertifikat tanah, rumah, apa saja, mobil itu di mana surat-suratnya. Itu yang paling penting karena kebanyakan dari kasus-kasus yang kita bantu di lapangan antara suami dan istri tidak sering terbuka. Padahal hukumnya kalau mohon maaf punya tabungan atau deposito, begitu suami tutup usia tidak bisa istri langsung ngambil. Banyak sekali kejadian istri tidak tahu PIN. Maka dari itu perlu proses pengadilan. Sedangkan proses pengadilan itu perlu waktu yang cukup lama ya, bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih untuk membuktikan bahwa itu adalah ahli warisnya. Maka dari itu banyak sekali kasus setelah istri tidak tahu jumlahnya dan mungkin tidak tahu hutangnya juga, datanglah penagih hutang ke rumah, atau ya bisa jadi lewat surat, lewat langsung datang ke rumah di mana suami mempunyai hutang. Nah, maka perlu komunikasi yang baik di dalam kehidupan sehari-hari tentang aset dan hutangnya. Itu paling yang utama. Karena kita punya beberapa kawan-kawan dan juga klien yang akhirnya sampai hampir 2-3 tahun tetap tidak bisa mengambil uang suami yang ada di bank. Nah, ada juga klien-klien yang bisa langsung ambil karena tahu, walaupun nggak tahu jumlahnya, tapi dia tahu PIN-nya. Ya, alhamdulillah terselamatkan dengan tahu PIN-nya itu. Maka dari itu harus saling terbuka, gitu ya. Nah, ini di bank, apalagi yang mungkin para suami mempunyai hutang perorangan ya, kepada teman, mungkin biar cepat seperti itu. Nah, itu juga wajib diberitahukan kepada istri, jangan menyembunyikan sesuatu apapun. Karena seorang istri yang ditinggal suami itu, menurut penelitian, itu minimal 7 tahun bisa healing. Artinya sudah ditinggal aja bingung ya, apalagi ditinggalkan hutang. Nah, bingung lagi, belum ngurus anak-anak, seperti itu. Maka para bapak harus bersikap bijak dalam hal ini, karena dunia sementara, akhirat selamanya. Jangan pernah berpikir nanti aja dikasih tahu atau gak usah lah karena nanti biar saya pikir sendiri. Jangan seperti itu. Itu namanya sedikit egois ya, karena ya itu tadi kembali kita tidak pernah tahu kapan kita akan tutup usia. Ya, dengan cara apa Allah akan memanggil kita. Nah, kalau semua sudah dipersiapkan akan jauh lebih baik, karena ya mohon maaf, sebagai manusia tuh sangat lumrah ya, kadang akhirat tuh hanya sekedar cerita sekarang. Menurut mereka tuh hanya sekedar cerita, belum nyata gitu. Tetapi bagaimana kalau dunia aja kita siapkan dengan baik, rumah, tanah, bangunan, pendidikan anak, tapi kita lupa menyiapkan akhirat kita. Nah, salah satu cara menyiapkan akhirat kita adalah dengan ya ini, mendidik istri untuk bisa membagi waris dengan baik, tahu gitu bahwa hak saya lebih sedikit dari mertua, ya kan, hak saya lebih sedikit dari anak laki-laki. Karena di pengadilan sendiri sering terjadi kasus rebutan waris terbesar kedua setelah kasus perceraian. Yang berebut ya mungkin antara ibu dan anak itu sendiri. Banyak sekali kan kasus-kasus yang terakhir yang di Lombok, di mana sang ibu ketika suaminya meninggal tidak segera membagi waris. Akhirnya anak laki-laki menuntut karena tahu bahwa memang haknya lebih besar 2/3 dibanding ibunya. Akhirnya si ibu menuntut, kembalikan air susu saya yang sudah diberikan kepada anak itu. Artinya di sini ya wajib dari kedua belah pihak itu paham hukum waris. Kalau paham pasti ibu akan memberikan yang sesuai dengan haknya anak tadi, begitu Bi. Yap. Jadi kita perlu paham ya, sahabat-sahabat aku, Abi Karo Umi, dimanapun Anda berada, yang sedang menonton acara ini maupun yang nanti menikmati dalam siaran tunda atau YouTube Abi gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa tugas wanita itu banyak gitu ya. Yang pertama kan dia tugasnya adalah menjaga keluarga, menjaga keluarganya dan keturunannya, itu sudah pasti ya. Kemudian menjaga hartanya, menjaga harta keluarganya, harta suaminya, harta anaknya, dan harta pribadinya juga. Kemudian yang selanjutnya dia juga harus menjaga agama kan, karena agama itu kan nanti yang mendidik itu kan kebanyakan para ibu kan, madrasah gitu, menjaga agama. Kemudian yang pasti dia juga harus menjaga keturunan, ya, karena nanti dia harus membuat keturunannya menjadi keturunan yang baik, soleh dan soleha. Itu sebabnya
para wanita jadi paham gitu ya. Nah, wanita ini perlu dalam berumah tangga itu menguasai yang namanya ilmu wajib ya. Karena yang namanya ilmu wajib itu ada namanya singkatannya ya kawan sahabat-sahabatku semuanya. Singkatannya atau kepanjangannya wajib. Nah, tadi sudah disampaikan sama Umi, wanita itu begitu banyak kompleks gitu ya. Kompleks karena ternyata perceraian itu nomor satu, yang kedua adalah sengketa waris gitu ya. Banyak yang tidak paham. Nah, itu sebabnya Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang menonton acara ini harus mengetahui tentang ilmu wajib. Apa itu abi wajib? Wajib ada 5 huruf ya. W yang pertama adalah ilmu waris gitu ya. Dia harus menyiapkan warisan. Jadi dia harus menyiapkan warisan, harus mempunyai ilmu tentang waris gitu ya. Warisannya bisa berupa harta yang sekarang ada, atau bisa warisannya melalui lembaga-lembaga keuangan, misalnya dari asuransi gitu ya, dan dari lembaga-lembaga keuangan yang lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya menyiapkan warisan yang ada di dalam hartanya, tapi juga bisa memakai lembaga keuangan syariah yang lain, misalnya asuransi syariah. Assalamualaikum Bu Sunarti, mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga. Nah, yang selanjutnya, yang A. Jadi ibu-ibu wanita ini harus menyiapkan anggaran darurat. Berdasarkan ilmu keuangan syariah yang kita punya, itu rata-rata mereka harus mempunyai anggaran darurat itu bisa sampai 5 tahun ke depan, gitu ya. 5 tahun ke depan. Jadi kalau dia mempunyai pengeluaran 1 bulannya 10 juta gitu ya, 10 juta gitu ya. Berarti kalau disesuaikan 1 tahunnya 120 juta gitu ya, 120 juta. Artinya apa? Artinya dia harus punya anggaran darurat. Kalau suaminya sudah tiada, itu harus punya uang minimal 1,2 miliar gitu ya. Atau kalau dia mau anggaran darurat yang jangka pendek, berarti dia harus mempersiapkan 6 bulan ke depan. Berarti kalau pengeluarannya 1 bulan 10 juta, berarti dia harus punya anggaran darurat 60 juta. Kalau terjadi apa-apa dengan suaminya, misalnya suaminya di PHK, misalnya ya di PHK dalam kondisi pandemi seperti ini, dia punya cadangan uang 60 juta gitu ya. Assalamualaikum buat Mbak Ayu, mudah-mudahan sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih sudah nonton acara ini. Kemudian yang ketiga J ya Umi ya, J, WAJ, wajib kan, J itu apa? Ada namanya jaminan pendapatan dan jaminan utang. Jadi jaminan pendapatan, jadi kalau suaminya sakit, suaminya tidak kerja dan sebagainya, ada jaminan pendapatan bahwa dia itu tetap oke-oke aja, aman-aman aja. Kalau suaminya berhutang, dia bisa bayar hutangnya. Itu harus dijaminkan. Ada jaminan istrinya itu kalau ditinggal suami, pendapatannya itu tetap utuh ke dia, gitu ya. Dia dapat menikmatinya untuk anak-anaknya di masa depan. Dan hutang-hutang yang terjadi dalam keluarga itu atau dalam bisnis suaminya itu bisa terbayarkan. Kemudian yang selanjutnya I. Suami atau istri dalam rumah tangga itu bisa paham tentang ilmu investasi, karena investasi itu banyak, dan investasi itu bukan investasi yang abal-abal ya. Ini saya mau cerita, Abi Karumi mau cerita mengenai investasi yang sekarang lagi tren gitu ya, lagi tren itu mengiming-imingkan sesuatu, tapi dia bukan investasi karena tidak ada di OJK dan lebih sifat judi. Itu adalah binary option, misalnya adalah binomo yang kemarin bermasalah gitu ya. Ada juga yang satu lagi selain binomo itu saya lupa namanya, tapi itu ada afiliatornya orang Bandung gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya siapa gitu ya. Assalamualaikum Mbak Erni, kemudian Mbak Revas, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih udah join. Salam buat keluarga. Kemudian setelah mengetahui ilmu investasi, jadi istri harus punya ilmu investasi. Jadi investasinya bisa ke emas, bisa ke suku gitu ya, ke lembaga-lembaga syariah. Harus yang syariah ya kawan-kawan, jangan cari yang konvensional. Nanti ada namanya unsur tidak halalnya, ada unsur maghrib, maisir, goro riba. Yang selanjutnya B, yang B, jadi setiap penghasilan yang terima dari suaminya, begitu suaminya dapat uang gitu ya, Anda harus menyisihkan sebagian di depan ya, jangan di belakang. Untuk apa? Untuk dibersihkan hartanya. Membersihkannya melalui apa? Melalui namanya sedekah, zakat, dan infak wakaf. Nah, sedekah, zakat, infak, wakaf. Nanti kita bicara mengenai wakaf di belakang ya. Jadi itu kenapa dalam rumah tangga kita selalu sharing, kita harus belajar tentang ilmu wajib. Wajib itu adalah ilmu waris dan menyiapkan warisannya. Kedua adalah A, itu adalah kita harus punya anggaran dana darurat. Yang ketiga adalah J, kita harus punya jaminan tentang pendapatan dan utang yang akan ditinggalkan suami. Kemudian I, kita harus belajar ilmu investasi. Apa aja investasi? Asalkan bukan investasi yang abal-abal, yang bodong, yang merugikan banyak pihak. Anda harus banyak belajar ilmu ini, jangan sampai Anda dibohongin, kemudian harta suami habis gara-gara Anda melakukan investasi, baik di tempat-tempat yang tidak
disetujui oleh OJK atau pihak pemerintah setempat. Yang selanjutnya adalah B, bersihkan harta dengan tadi itu ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu ya Umi ya. Nah, ini banyak ibu-ibu yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa belajar. Terima kasih kepada ini Komar Kelola Dana. Ini Pak Komar, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Oke. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, dan ini adalah salah satu ilmu bagaimana wanita itu ada kaitan dengan warisan. Supaya apa? Begitu suaminya meninggal, Anda siap. Kemarin Abi itu dapat cerita dari kawannya Abi, sahabatnya Abi, bukan sahabat ya, itu adalah tim kita, itu punya adik kawin sama duda kaya gitu ya. Begitu duda kayanya dia dikawin sama duda kaya, tapi istri ini tidak tahu pinnya suaminya. Suatu ketika suaminya ini yang duda kaya itu sakit keras sampai nggak bisa ngomong dan dibawa ke rumah sakit Dr. Stomo gitu ya. Dibawa ke rumah sakit Dr. Stomo. Tapi yang menjadi persoalan adalah suaminya nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa bergerak dan sebagainya. Sehingga pada saat pembayaran atau tagihan tiga rumah sakit itu dia nggak punya dana, padahal dia tahu ATM suaminya itu ada uang 2 miliar. Dan kalau sudah kena penyakit kritis gitu ya, itu biasanya dananya lebih besar, bisa sampai ratusan juta gitu. Kita harus siapkan uangnya. Nah itu sebabnya kita nanti perlu menyiapkan dana daruratnya itu dalam bentuk apa? Salah satunya melalui asuransi kesehatan, supaya apa? Begitu suaminya masuk rumah sakit, dia bisa membawakan suaminya dengan tenang, karena dijamin atau di-cover oleh asuransi kesehatan syariah. Jadi karena dia tidak tahu, sampai suaminya meninggal pun, dia juga nggak tahu, gitu. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan uang 2 miliar, kecuali dia harus berhubungan dengan bank, dan proses pengeluaran atau dokumentasinya sangat sulit dan cukup lama gitu ya, karena dokumen yang dibutuhkan banyak gitu. Kalau kita di asuransi syariah, begitu ada orang meninggal, itu dokumennya cepat dan pengurusannya juga cepat tanpa dipotong pajak gitu. Jadi karena di dalam polis asuransi jiwa itu sudah ditentukan ahli warisnya siapa, beneficiary-nya siapa, yang menerima manfaatnya siapa, sudah ditentukan dan berapa porsinya. Nah, itu yang membedakan antara kita mempunyai dana di bank sama di asuransi syariah. Oke. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti mungkin ditambahkan sama Umi tentang kasus-kasus yang di lapangan terkait dengan warisan sebelum kita melangkah ke wakaf gitu ya. Mungkin ada tambahan Umi dari pengalaman di lapangan? Ya, jadi banyak juga yang tadi kita sampaikan di depan bahwa warisan itu tidak hanya harta. Jadi warisan itu banyak juga tentang hutang. Bahkan kadang hartanya itu tidak sebanding dengan hutangnya. Jadi sampai harus menjual aset. Oleh karena itu, yang tadi saya sampaikan di depan, wajib suami istri ini tahu bahwa hutang suami berapa, hutang istri berapa. Jangan sampai nanti ketika salah satu tutup usia, suami istri tidak saling tahu. Itu sih. Dan kenapa suami istri wajib paham hukum waris? Nah, jadi faraid itu wajib ya. Tidak ada namanya hukum wajib, tidak ada titik. Tidak ada koma, jadi titik. Itu saya mengingatkan kepada kaum saya wanita. Karena di ayat ke-13 ketika kita melakukannya hukum waris itu setelah tadi pembagiannya waris 1/4 ya Bi kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak, di ayat ke-13 itu Allah memberikan rewardnya, di mana disebutkan kita akan dimasukkan ke surga dan mengalir sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Nah ini, jadi kalau hanya berebut harta di dunia, karena apa? Harta itu adalah titipan. Semua yang ada di dunia ini titipan, mau suami, mau anak, mau harta, semua itu titipan. Kita tuh cuma dititipin. Nggak ada sama sekali di dunia ini milik kita, nggak ada. Maka dari itu wajib bagi kita khususnya wanita jangan hubud dunia. Ya, itu pertama. Karena apa? Kalau sudah rewardnya adalah surga dan itu pasti lakukan. Jangan koma, harus titik. Karena apa? Di ayat ke-14 surat An-Nisa disebutkan bahwa siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar hukum dan batas-batasnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan. Masya Allah. Jadi para bapak ibu semuanya, masa kita ingin masuk neraka hanya karena harta yang semua itu titipan? Ya, jadi ini adalah concernnya di ayat ke-12, 13, 14. Nanti sama-sama dibuka di rumah masing-masing.
dipahami, didiskusikan dengan para istri. Jadi jangan sampai itu kan begini, tidak boleh sama sekali. Namanya hukum Allah wajib. Itu saya mengingatkan karena hukumannya ngeri sekali. Ya kalau saya nggak mau masuk neraka, intinya kita semua juga tidak mau masuk neraka, kita semua ingin mendapatkan surganya Allah dan kekal di dalamnya. Maka karena ini aja ilmu wajib ini gitu, insya Allah kita akan selamat dunia dan di akhirat. Itu sih Abi. Ya, assalamualaikum juga buat Mas Aji, terima kasih udah join di acara IG Live kami, mudah-mudahan bermanfaat ya, salam buat keluarga. Jadi seperti yang dikatakan sama Umi, memang wanita ini wajib belajar ya, karena kita tahu bahwa wanita ini kan yang pegang menteri keuangannya, pegang keuangannya, atau dalam kata lain dia adalah menteri keuangannya. Jadi pengeluaran pemasukan itu kan kita bicara mengenai arus kas. Kalau kita bicara mengenai neraca, wanita sudah tahu nih, neraca itu akan berhubungan dengan harta sama yang namanya hutang. Gitu. Ada harta, ada hutang. Jadi kami selalu sampaikan ini kepada kawan-kawan semuanya, dimanapun berada, ibu-ibu, wanita-wanita yang sudah berkeluarga, itu bila mana Anda itu mendapatkan rezeki berlimpah dari suaminya, tolong diperhatikan, ditanyakan, ini hartanya itu dari mana, apakah benar gitu ya, didapat dengan cara yang syar'i, halal dan thayyib gitu ya, secara syar'i, halal dan thayyib, ingat ya, halal dan thayyib gitu ya, apakah benar suaminya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kalau suaminya itu tiba-tiba datang membawa sesuatu yang mewah dan sebagainya, Anda harus perlu pertanyakan itu. Gitu. Kemudian kalau Anda menikmati harta benda yang ada sekarang di rumah, misalnya ada rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya, Anda perlu cek itu suratnya ada di mana. Kalau mobil, Anda mengendarai mobil misalnya, apapun mobilnya mereknya apa saja gitu ya, yang mewah maupun yang biasa-biasa aja gitu. Anda harus tanya BPKB-nya di mana Mas gitu. BPKB-nya masih di sekolahin atau sudah di tangan kita? Kalau di tangan kita itu di mana tempatnya? Jangan sampai nanti begitu suaminya nggak ada, mobilnya disita gitu. Atau ada juga suami yang membawa mobil, itu nggak ada BPKB-nya gitu. Memang sengaja dia beli dari orang atau dia dapat dari orang yang tidak ada BPKB-nya, cuma STNK doang gitu. Nah, itu kan juga bermasalah nanti di kemudian hari kalau tiba-tiba kita harus panjangan atau kita tiba-tiba harus berhadapan dengan pihak yang berwajib. Yang selanjutnya, kalau kita punya tempat tinggal, rumah, properti dan sebagainya, perlu diperhatikan juga itu sertifikatnya ada di mana gitu. Sertifikatnya masih di sekolahin, di KPR kan, atau di bank, atau di Pegadaian, atau di mana gitu. Jangan sampai nanti rumah ini adalah rumah hanya sementara gitu. Begitu kita ditinggal suami, karena suami ini tidak melunasi hutangnya, karena suami ini adalah menempati rumah dinas, kita harus disuruh keluar dari rumah itu gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi ibu-ibu jangan cuma bisa mejeng-mejeng dengan barang hartanya itu, tapi kita perlu ingat, dan bapak-bapak kalau memberikan sesuatu kepada istri dan anak-anaknya, tolong perhatikan, harus dari uang yang halal, karena uang itu pertanyaannya dua, dari mana dan untuk apa gitu ya. Karena yang kemarin orang Bandung, Crazy Rich gitu ya, Crazy Rich dari Bandung, itu baru menikah itu pernikahan kedua, dan dia baru menikah. Dan pernikahannya itu ternyata di dalam pernikahan itu dia mendapatkan banyak harta. Dan dia beberapa kali flexing gitu ya. Flexing gitu dengan hartanya. Tapi ternyata dia harus berhadapan dengan pihak kepolisian gitu ya. Nah itu kan juga persoalan juga buat kita gitu. Karena jangan sampai nanti istrinya juga akan terbawa ke sana gitu. Tapi yang paling penting harta yang didapat harus harta yang halal gitu ya. Nah itu pentingnya kita belajar tadi ilmu wajib. Yang kedua kita harus belajar tentang ilmu waris. Karena kalau kasus mengenai tadi yang perbankan, itu syaratnya kalau uangnya ada di bank, kemudian tiba-tiba suaminya meninggal, itu syaratnya banyak. Ini Abi sebutkan ya, Abi mengambil contoh yang ada di bank gitu ya. Ibu-ibu harus membawa dokumen aslinya, apakah buku tabungannya, depositonya, harus yang asli. Kalau nggak ada, susah nanti. Ada surat kematian, kemudian surat keterangan ahli waris dari lurah, camat, kemudian ada akta warisnya, kalau itu pakai apa namanya akta waris, fotokopi KK, ada fotokopi KTP seluruh ahli warisnya, kemudian fotokopi surat nikah gitu ya, itu penting. Kemudian ada namanya asli surat kuasa pencairan dari ahli waris kepada salah satu penerima waris. Yang selanjutnya, kalau uangnya di atas 100 juta, ini kalau uangnya di atas 100 juta, penetapan warisnya harus melalui pengadilan agama. Nah ini penting, ini penting kan, rata-rata kalau kita naruh uang kan rata-rata di atas 100 juta ini yang bermasalah, karena ada
kasus di mana orang itu naruh uang di sebuah bank yang terkenal gitu, dia butuh waktu 18 tahun untuk bisa mencairkan uang itu. Nah, itu ada kasus itu di sebuah bank yang terjadi 18 tahun bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan uangnya. Ini salah satu kesulitan kita karena kalau begitu meninggal kan istri itu kan butuh uang gitu ya. Nah, kalau kita dimasukkan dananya ke asuransi syariah itu beda lagi. Begitu dia meninggal, kita bisa membantunya dengan cepat. Kemarin Abi punya sahabat ini ya, sahabat Abi di kantor yang lama, dia meninggal di usia 50, kena penyakit jantung. Ya, kena penyakit jantung. Penyakit jantungnya itu adalah silent killer. Jadi dia bertugas di malam hari bersama istrinya mengantar barang ke Juanda, dari Sidoarjo ke Juanda. Di tengah perjalanan dia menderita sakit di dadanya. Dibawalah ke rumah sakit, gitu, dibawa ke rumah sakit masuk UGD. Pada saat itu malam hari, nilalah subuh Allah berkehendak lain. Jadi teman Abi ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kembali ke rahmatullah. Jadi istrinya ini akhirnya menjadi janda kan. Kalau janda itu kan ada namanya, dia harus ada masa idah selama 4 bulan. Dia tidak boleh kemana-mana. Nah, itu sebabnya kita membantu dia gitu. Meskipun dia berasuransi tidak di tempat Abi gitu. Tidak di tempat Abi sama Umi. Kita bantu, kita harus ke rumah sakit, bikin surat keterangan kematian dan sebagainya. Kita kemudian bawa ke asuransi di mana dia itu punya kontrak. Alhamdulillah, uangnya bisa keluar gitu ya. Dan itu bisa dipakai untuk membayar hutang yang dimiliki oleh suaminya. Karena suaminya mengagunkan rumahnya untuk hutangnya itu. Nah, hutang bisnisnya. Nah, tapi ada juga, mungkin Umi bisa cerita yang di Bali, Umi ya. Ada yang meninggal juga karena sakit jantung, usianya mungkin 47 atau 46. Nah, mungkin bisa dijelaskan Umi, gimana yang kasus yang di Bali. Kalau yang tadi kan di Sidoarjo, teman Abi. Ya, kalau di Sidoarjo kan dia sudah bisa membayar hutang ya, Bi. Artinya dari warisan yang liquid aset tadi, dari insurance dibayarkan hutang. Tapi kalau yang ini beda kasus, ini hutangnya lebih banyak dibandingkan aset gitu. Ya, sehingga harus ngumpul-ngumpulin dan ada kekurangan. Ini kebetulan ada pinjaman di salah satu bank swasta. Nah, otomatis ketika suami juga kena jantung, silent killer juga di usia 48 tahun. Nah, yang menjadi concern di sini adalah ternyata suami mempunyai bisnis banyak, tetapi istri tidak pernah dilibatkan. Rata-rata pengusaha itu one man show gitu, Abi ya. Jadi dia hanya mikirin, oh ya sudah, yang penting aku bawa duit, ya usahaku maju, tapi istri tidak dilibatkan. Nah, ini tadi kembali kepada komunikasi di keluarga. Yang terjadi akhirnya ya sekarang masih menjual aset dan ya nggak tahu, karena kan kondisinya sekarang lagi seperti ini, pandemi. Nah, apalagi di Bali, ya otomatis akan menjadi beban istrinya untuk membayar bunganya. Itu sih. Jadi dengan usaha yang ternyata dijalankan suami itu sama sekali istri tidak mengerti. Nah, ini menjadi polemik di mana ya paling tidak kalau punya usaha libatkan istri. Apapun ceritakan gitu. Walaupun mohon maaf nanti istri tidak tertarik dengan bisnis suami, tapi paling tidak diceritakan bagaimana nanti kalau terjadi resiko kematian. Nah, itu kadang kematian itu tidak sering dibahas di dalam keluarga, padahal itu penting sekali. Ya, sekiranya seperti kayak membicarakan kematian tuh tabu gitu ya, Bi ya, di dalam sebuah keluarga. Padahal itu penting sekali. Misalnya kayak Abi pesen sama Umi, Umi nanti ada di sini hutangnya, ada di sini asetnya, betul ya, kita sudah ini. Artinya ada komunikasi gitu. Oh, ini Umi lagi ngambil ini. Nah, itu kan ada komunikasi yang berjalan. Nah, karena kejadian ini adalah sumbernya adalah lack of communication itu, Bi. Maka dari itu, walaupun yang di Bali itu sudah ada dari insurans syariah juga, uang pertanggungan, ternyata ketika ditawarkan nilai yang lebih besar sesuai dengan nilai hutang, itu suami selalu menjawab bahwa aset saya masih ada dan saya masih sehat, saya masih bekerja, bisnis jalan terus, jadi merasakan sehat terus itu. Ya tadi, rata-rata penyebab kematian klien itu rata-rata ya kalau laki-laki adalah jantung ya, Bi, di mana silent killer itu kalau wanita adalah cancer.
Nah, maka dari itu, walaupun kita sudah mempunyai insurans syariah, tetapi pastikan warisannya itu, uang pertamanya itu apakah sesuai dengan jumlah hutangnya gitu. Kalau perlu kan lebih ya Bia, karena kan bagaimanapun ketika nanti untuk membayar hutang, tetap harus ada yang diberikan kepada istri dan anak dari liquid asset dari insurans syariah itu. Itu sih pengalaman pribadi dan ya mudah-mudahan kita para istri di sini dan para suami tidak punya hutang ya Bia, jadi tidak akan membebankan kepada anak istrinya seperti itu. Ya, tapi zaman zaman sekarang Umi rasanya agak sedikit jarang sekali ya. Ada keluarga yang tidak berhutang gitu ya. Pasti mereka punya hutang gitu. Jadi karena hutang ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam suatu rumah tangga gitu. Itu sebabnya nggak apa-apa. Tapi hutangnya harus hutang yang syariah. Yang kedua kita harus punya namanya jaminan, jaminan tentang kondisi tadi itu. Kalau terjadi apa-apa, hutangnya aman, masa depan anak-anak dan keluarganya juga aman. Itu penting. Ya, itu sebabnya kita kan maunya berkeluarga itu tidak hanya di dunia, tapi berjamaah atau berkeluarga juga di akhirat, di surga bersama-sama gitu kan. Karena nanti kita akan dikumpulkan juga di surga dalam kondisi secara berkeluarga bersama-sama. Dan jangan sampai nanti suami-suami itu meninggalkan derita bagi istri dan anaknya gitu ya. Biasanya istri-istri itu yang ditinggal suaminya mereka menikah lagi itu rata-rata karena mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupannya sendiri. Jadi mereka harus memilih atau mencari pendamping baru yang akan menghidupkan atau membantu dia untuk menjalani kehidupan di masa depan bersama anak-anaknya. Jadi kalau wanita itu punya kemandirian, kita seneng gitu karena mereka akan bisa secara mandiri menghidupi anak-anaknya. Nah, itu sebabnya kita tadi kan judulnya aja adalah topik ini kan mempunyai bingkai dari kami adalah couplepreneur, gitu, couplepreneur syariah. Jadi kalau Anda mau berbisnis, itu berbisnisnya secara pasangan. Kalau di keluarga itu kita sarankan, bahkan kita wajibkan Anda berbisnis secara pasangan. Anda berpartner bukan dengan orang lain, tapi Anda berpartner dengan keluarga sendiri. Siapa keluarganya? Kalau nggak istri ya dengan anak. Ya minimal dengan pasangan Anda, kalau nggak suami ya istri. Sehingga dengan berbisnis bersama pasangan, itu Anda bisa menjadi pebisnis yang handal gitu, karena semuanya dilakukan bersama. Ada transparansi, ada namanya kejelasan, ada tanggung jawab yang bersama, sehingga bila terjadi sesuatu, kita tidak one man show. Kalau udah one man show, pasangan nggak tahu bisnis kita, akhirnya apa? Akhirnya susah ke depannya. Ada harta yang ditinggal, kita nggak tahu di mana posisinya, ada hutang yang menjadi beban, kita nggak tahu cara bayarnya, ada bisnis yang harus dilanjutkan, kita nggak tahu caranya melanjutkannya, sementara anak-anak butuh pendidikan dan sebagainya. Itu penting. Nah, kita kemana-mana memberikan edukasi tentang couplepreneur, termasuk juga memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi couplepreneur di sini yang syariah, yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang syariah gitu ya, couplepreneur syariahnya. Nah, itu sebabnya kita memberikan edukasi ini juga mempunyai tujuan gitu supaya kawan-kawan menjadi melek tentang dunia keuangan syariah, melek tentang warisan, melek tentang bisnis syariahnya dan juga terlibat di dalamnya. Jadi itu tentang warisan sudah paham ya. Mungkin ini waktunya kan sudah mendekati pukul 9. Jadi kita sekarang melangkah ke wakaf ya Umi ya, supaya teman-teman juga paham. Apa sih hubungannya wanita dengan wakaf? Tadi udah waris ya, udah dijelaskan panjang lebar. Meskipun masih ada beberapa yang belum lengkap, tapi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komen ya, di kolom komen tulis saja pertanyaan nanti kita jawab. Kalau enggak Anda bisa japri ke kami berdua, ada Abi karo Umi gitu ya. Kalau Abi Virgianto Budi Prabowo masuk ke IG-nya, atau kalau Umi ke Sista Tania 6200. Silakan. Mungkin sekarang kita lanjut ke wanita dan wakaf. Kenapa ada hubungannya wanita dengan wakaf gitu ya? Silakan Umi. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan hubungannya wanita dengan wakaf yang tadi dari penjelasan tentang bisnis, itu muamalah itu tidak hanya tentang untung dan rugi. Ya, kenapa kita harus couple partner syariah? Teman-teman mungkin perlu diingat, bisnis tidak hanya tentang untung rugi, tapi bisnis itu adalah tentang surga dan neraka. Jadi hati-hati dalam berbisnis, jangan sampai satu, ada goror, ada riba, ada maisir, bahkan mohon maaf yang lagi trending sekarang bagaimana
istilahnya di lapangan itu adalah sebenarnya judi, tapi dikemas dalam yang lain sehingga para istri tidak tahu bahwa pekerjaan suaminya itu adalah yaitu tadi menjadi afiliator atau apa saja sebutannya di sana. Dan ini adalah menghancurkan generasi muda, Bi. Generasi muda penerus bangsa, makanya kita wajib jangan cuman oh ya sudah, oh dia begini. Tapi satu yang paling tadi tentang bisnis juga adalah bagaimana kita harus menjadi baik itu tidak cukup gitu, Bi ya. Nah, makanya salah satu cara adalah menyebar kebaikan. Salah satunya adalah dengan seperti ini IG Live yang kita lakukan rutin walaupun di hari Minggu, walaupun penuh dengan rasa capek setelah 1 minggu aktivitas, tapi tetap kita lakukan karena apa? Inilah salah satu cara kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena 3 hal aja yang dibawa meninggal, yaitu 1 adalah ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau berdasarkan urutan, 1 adalah amal jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah ini berhubungan dengan wakafnya, Bi. Para wanita wajib tahu 3 hal ini aja loh yang dibawa meninggal. Jadi kalau tidak ada di luar dari 3 hal ini jangan dilakukan. Nah kenapa Nabi mengurutkan berdasarkan tingkat kesulitan? 1 adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini secara artinya adalah wakaf tadi. Nah kenapa wanita harus melakukan wakaf? Karena tadi 1, kita menikah tiap hari bersama suami, tidur bareng, tapi meninggalkan sendiri-sendiri. Mungkin ada beberapa kasus yang meninggal bareng gitu yang kemarin viral ya, kita doakan semua husnul khotimah. Nah, tapi kembali kita meninggal sendiri-sendiri. Artinya walaupun meninggal bareng pun tetap amalannya masing-masing. Maka dari itu para istri, para suami wajib mendorong pasangan masing-masing untuk beramal jariah. Karena 1 mudah dilakukan. Karena apa? Semua bisa melakukan, baik wanita, baik laki-laki, tua, muda, tidak ada syarat ya. Yang penting dia mau dan mampu. Kadang mampu juga belum tentu mau. Ini tadi karena apa? Hubud dunia. Karena merasa bahwa harta itu adalah punya dia, gitu kan. Nah, karena paling mudah, yuk dilakukan. Nabi mengurutkan seperti yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang punya ilmu mau menyebarkan. Nah, makanya tingkat kesulitannya di nomor 2, agak lebih berat. Nah, lebih berat lagi adalah doa anak yang soleh. Tidak semua laki perempuan itu menikah. Ya, bisa jadi dia memang memutuskan tidak menikah. Bahkan ada yang child free. Sekarang lagi viral seperti itu ya, Bia. Nah, jadi karena tingkat kesulitan tadi, belum tentu juga orang yang menikah bisa langsung punya anak. Sulit lagi ya, Bia. Belum tentu juga anaknya sudah lahir menjadi anak yang soleh. Sudah dididik jadi anak yang soleh, tetapi pasangannya tidak solehkah. Akhirnya apa? Ya, lebih sulit lagi mendapatkan doa yang soleh itu. Makanya mari kita para wanita lakukan yang paling mudah, paling gampang. Ya, Nabi sudah menunjukkan amal jariah. Nah, apalagi sekarang sudah ada wakaf yang lebih simple. Ya, tidak harus mempunyai tanah, tidak harus mempunyai rumah besar, tidak harus mempunyai harta yang banyak, karena siapa saja bisa berwakaf. Dengan cara bisa dicicil, karena banyak sekali instrumen-instrumen keuangan syariah di luar sana yang sudah memperkenalkan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ya, mari kita ingat bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Maka teman-teman semuanya mari siapkan wakaf terbaik ya, Abi ya. Sering ya, Abi, di lapangan. Mari wakaf. Oh, saya sudah wakaf di sini, saya sudah wakaf di sini. Ya kan, Abi? Ternyata setelah kita tanya wakafnya berapa, ya paling jumlahnya ratusan, jutaan. Jarang yang sampai ratusan juta. Karena apa? Karena masih hidup. Masih banyak kebutuhan. Maka sebenarnya kalau ya sekaya apapun orang itu ya wajib terus berwakaf. Atau mungkin orang itu belum, ya wajib berwakaf. Karena apa? Mari kita ciptakan istilahnya tuh kayak wakaf yang akan menjadi gongnya dalam hidup kita gitu. Bagaimana kita bisa berwakaf ratusan juta bahkan miliaran. Bagaimana setelah kita nanti meninggal manfaat wakafnya itu akan terus mengalir. Salah satunya misalnya dengan wakaf yang paling menarik buat Umi ya Bi, itu adalah wakaf sumur ya kan, air bersih. Karena itu akan menjadi sangat bermanfaat buat masyarakat di sekitar yang memang sangat kesulitan mendapatkan air, dan banyak cara lainnya melalui wakaf produktif. Dan lebih simpelnya wakaf uang bisa kita cicil ya Bi ya, setiap bulan, setiap tahun. Artinya jangan pernah puas dalam beramal.
Jangan pernah nanti kalau ditanya suruh berwakaf, oh saya sudah wakaf gini, jangan pernah puas. Karena apa? Ketika kita sudah dikubur di alam kubur, bukan nanti pertanyaannya adalah, ya Allah, tolong bangkitkan aku untuk beribadah, sholat, tidak. Ya Allah, bangkitkan aku untuk bersedekah. Itu suara orang yang ada di dalam kubur. Maka dari itu jangan telat untuk berwakaf. Itu sih Abi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai muamalah itu dalam agama Islam, itu salah satunya kita akan belajar mengenai warisan dan wakaf gitu ya. Karena wakaf ini kan hubungannya adalah hablum minanas. Hablum minanas ini bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain, baik saat kita hidup maupun saat kita mati. Karena kalau harimau mati meninggalkan apa? Meninggalkan belang. Kalau gajah mati meninggalkan gading, gitu ya. Tapi bukan Mas Gading yang di sana ya, di Jakarta ya. Nah, kalau manusia mati meninggalkan nama baik, martabat, kehormatan, gitu ya. Lah, manusia ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, begitu dia meninggal, dicabut nyawanya, berpisah dengan jasadnya, itu kan semua amalnya itu kan akan terputus, kecuali 3 hal tadi yang disebutkan sama Umi di hadis riwayat Muslim. Sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang soleh. Malam ini Abi Karomi itu masuk ke tahap yang kedua, namanya ilmu yang bermanfaat. Kita sedang memberikan sedekah ini sebagai bekal kita nanti kalau kita tiba-tiba sudah dipanggil, kita udah punya persiapan gitu ya. Jadi kalau kita bisa hidup enak di dunia gitu, kita juga harus bisa mati enak juga gitu. Karena banyak orang yang lupa mempersiapkan mati enak, tapi pinginnya hidup enak gitu ya. Jadi banyak orang yang hidup enak, tapi lupa menyiapkan mati enak. Dan orang yang paling pintar menurut hadis Nabi SAW adalah orang yang selalu ingat akan kematiannya, yang selalu ingat akan kematian, selalu membicarakan mengenai kematian, dan dia menyiapkan bekal yang terbaik untuk kematiannya. Nah, bekal terbaiknya apa? Yaitu tadi itu 3, kita siapkan dalam bentuk 3 ini. Sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa yang soleh. Nah, sekarang kita bicara mengenai harta, karena kan keuangan syariah, kan nggak mungkin kita bicara mengenai ilmu yang bermanfaat dan doa yang soleh. Kita bicara mengenai harta. Nah, ibu-ibu, terutama yang di sini adalah Menteri Keuangan atau bapak-bapak sebagai pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Jadi yang namanya harta, bapak sisihkan. Kalau bapak bisa beli mobil, bisa beli rumah, seyogyanya, setidak-tidaknya, bapak juga bisa beli rumah dan mobil untuk akhirat, gitu ya. Sejumlah itu, gitu lah. Banyak orang yang kemudian berwakaf, itu pikirannya hanya 3M, maka musola masjid. Padahal wakaf sekarang itu ada wakaf tunai atau wakaf uang atau wakaf produktif. Kita bisa berwakaf menggunakan uang gitu ya, karena ini wakaf tunai, yang mana jumlahnya bisa dari yang kecil sampai yang besar. Dan kita bisa memanfaatkan instrumen keuangan yang ada, instrumen keuangan syariah. Dan kami di sini bisa membantu kalian semua gitu untuk bisa berwakaf yang nggak kaleng-kaleng gitu ya, tapi yang gede sekalian. Misalnya begini, kalau kita bicara mengenai wanita tadi ya, kita mau flashback dulu ya sebelum kita bicara masa kini. Wanita ini peran dalam wakaf ini penting sekali dulu. Zaman dulu itu sudah memegang peranan, terutama wanita-wanita yang berasal dari Minang, gitu ya, Minang atau Padang dan Aceh. Mereka itu para emak-emak itu, the power of emak-emak itu ternyata peranannya penting. Pada zaman kemerdekaan mereka menyumbang pesawat terbang gitu. Pesawat terbang diberikan kepada pemerintah RI untuk apa? Untuk membantu kemerdekaan yang ada di Indonesia. Dan itu adalah para wanita-wanita, para ibu-ibu, emak-emak yang dari Minang sama Padang. 2 pesawat terbang pertama Indonesia itu berasal dari wakaf, nggak kaleng-kaleng gitu. Sementara kalau kita bicara mengenai Aceh, itu ada lebih spesifik lagi. Kalau Aceh itu untuk jemaah-jemaah yang ada di Aceh, begitu dia naik haji, sekarang kan sudah musim orang bisa berangkat ke tanah suci, baik umroh gitu ya. Sebentar lagi kita Ramadan, setelah itu kan nanti kita ada namanya musim haji. Itu ada juga yang namanya hotel, di mana kalau jemaah Aceh berhaji, dia dapat uang saku, nilainya 1.200 real, senilai 4,5 juta lah gitu. Nah itu apa namanya hasil wakaf juga gitu, dari tanah wakaf Habib Buka Asy gitu ya, yang ada di Mekah itu. Nah itu penting supaya kita bisa tahu bahwa ternyata wakaf itu tidak hanya dalam bentuk 3M, tapi bisa dalam bentuk hotel, bisa dalam bentuk pesawat terbang. Sekarang kita pakai uang aja deh, kasih uangnya, nanti kita bantu. Dan kita
Abi ini sebagai founder Gerakan Wakaf Berjamaah membantu kawan-kawan semua untuk bisa berwakaf. Baik itu wakaf uang, atau wakaf tunai, atau wakaf yang dalam bentuk properti gitu ya. Silakan, kita bisa salurkan ke nazir-nazir. Dan kebetulan kami bekerja sama dengan 11 nazir. 11 nazir, salah satunya disebutkan ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Al-Quran, Darut Tauhid, Dompet Duafa, kemudian Global Wakaf, kemudian ada lagi yang namanya Iwakaf, banyak, ada 11 gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai jembatan kendaraan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu ya. Karena kita ini semua kan Umi ya, kan lagi nunggu berpulang gitu ya, nunggu berpulang. Karena kita sekarang lagi jalan-jalan, nunggu pulang. Pulangnya kemana? Ke rahmatullah. Makanya ada namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Kita harus berpulang. Berpulangnya sanggupnya apa? Ojo sampai nanti kita pulang gak bawa sangu. Anda ke Jakarta aja yang cuma 2 hari, sangunya minimal 1 juta gitu loh. Gitu ya, untuk pesawatnya, untuk hotelnya dan sebagainya. Belum sanggupnya pulang oleh-oleh. Anda nanti umroh, sangunya malah lebih dari 5 juta gitu. Karena nanti belanja emas, belanja macam-macam di sana kan gitu. Lah itu sangunya di dunia kayak gitu, mana sangunya di akhirat? Ini kalau nggak peran wanita, nanti nggak jalan ini. Makanya kita perlu mengedukasi, karena wanita yang harus paham. Wanita jangan dipegang terus uangnya, jangan dipegang terus untuk arisan. Itu arisan boleh, tapi kalau dapat arisan sekali-sekali atau kita bikin namanya kebiasaan baru, arisannya untuk wakaf gitu. Siapa yang menang arisan itu digunakan untuk wakaf, bisa 100%, bisa 50%, berapapun lah gitu. Jadi ada namanya kumpul-kumpul, tapi ada nilai manfaatnya gitu. Kan ibu-ibu kan sekarang kumpul-kumpul, tapi yang dibicarakan adalah hedonis gitu ya. Gitu, hedonis kita hanya mengingatkan saja, ayo kumpul-kumpul, tapi ada manfaat akhiratnya. Karena nanti kita bisa persiapkan wakafnya dengan banyak cara. Dan kita punya cara yang bagus, yang tidak mahal, tapi cukup mudah untuk dipraktikkan, supaya kita bisa berwakaf dengan baik. Itu supaya ibu-ibu jadi ingat ya, ini bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi topiknya ibu-ibu wanita dengan wakaf ya Umi ya. Jadi kita jangan sampai kalah sama ibu-ibu Padang sama Aceh. Nyumbangnya kapal terbang loh itu. Pertama kali kapal terbang di Indonesia itu sumbangan wakaf loh. Tuh, teman-teman jangan sampai kalah. Kalau perlu di sini ibu-ibu kumpulin buat kapal selam kemarin. Kapal selam ya. Yang kemarin tuh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Menyumbang kapal selam ya gitu, the power of emak-emak. Gitu. Jadi silakan Umi. Tadi apa yang Abi poinnya adalah di sesi wakaf adalah harta itu bisa dibawa mati. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati? Bisa, ya melalui wakaf tadi, titipkan ke rumah tahfiz, titipkan ke panti asuhan, titipkan ke masjid, macam-macam ya, ke air bersih, ya, karena banyak sekali wakaf produktif sekarang. Jadi intinya titipkan untuk beli Al-Quran ya kan, karena di pelosok-pelosok itu Al-Qurannya jarang ya Bi ya, bahkan sobek-sobek ya waktu Abi pergi ke pelosok ke Gunung Semeru sebelum meletus itu. Artinya jangan jadi begini, ibu-ibu kan mengatur keuangan rumah tangga kan Bi, jangan sampai sedekahnya atau wakafnya tuh nanti, harusnya dipotong di depan dulu ya kan. Saving itu bukan saving untuk dunia loh ya. Semakin banyak kita bersedekah, tidak akan membuat kita miskin. Itu sudah janji Allah. Jadi sebenarnya saving itu bukan deposito, bukan tabungan, bukan apa ya, semua yang istilahnya ibu-ibu suka ya, ngumpulin emas, apalah gitu, beli reksadana. Saving itu yaitu tadi sebenarnya wakaf tadi, sedekah jariah kita tadi gitu. Dan itu harus dilakukan bukan cuma untuk diri kita, suami, anak-anak harus sudah mulai diajarkan. Jangan di terakhir, sehingga mohon maaf dipakai dulu, nanti nggak cukup ya nggak jadi sedekah, nggak jadi wakaf. Nah itu kebalik. Ini harus dirubah ya, ibu-ibu semua yang ada di sini, di depan dulu. Jangan khawatir, rezeki itu sudah dijamin. Ya, sudah dijamin. Jadi jangan berpikir aku nanti kalau tak kasih ke ini aku bagaimana, aku nggak bisa beli ini, karena ya itu tadi, kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak denial ya, terlalu banyak meragukan gitu. Padahal
rezeki itu sudah dijamin. Tinggal bagaimana kita lakukan aja yang Allah perintahkan, tidak ada koma, titik, ya kan? Itu bagi wanita. Nah, maka dari itu ketika di lapangannya, Bi, pernah kejadian di satu kota kita berhenti, sahabatnya Abi ingin berwakaf 45%. Dengan nilai yang cukup fantastis ya, bisa ratusan juta. Yang dimana saat hidup dia tidak bisa melakukan, tapi nanti kalau meninggal bisa dilakukan. Sudah dipilih lembaga nazir, sudah tanda tangan ikrar wakaf. Sebesar 45% dari warisannya. Yang ada di insurans syariah. Tetapi masuk ke kamar, tiba-tiba istri bilang, tolong jangan 45%, hanya 25% saja. Yang 20% itu diambil oleh istri karena takut warisannya itu tidak cukup. Nah ini dia. Masya Allah, ya Allah. Saya cuma bisa istighfar saat itu karena apa? Nanti loh meninggal sendiri-sendiri. Dan jangan takut ketika suami kita tuh meninggal, Allah sudah jamin rezeki kita. Yang belum dijamin itu adalah akhirat kita. Nanti untuk berwakaf. Terutama juga para suami harus terus didorong dan anak-anak kita, siapapun saudara kita. Intinya kebaikan itu harus disebarkan. Ilmu wakaf ini harus disebarkan supaya kita paham bahwa wakaf tidak hanya berupa bangunan ya Bi ya. Wakaf lebih simpel, bisa berupa uang, bisa melalui uang. Itu sih. Semoga bermanfaat. Ya, Kita bisa tutup kan Bi dengan rangkuman dari Abi. ya baik. Sahabat-sahabat Abi, Karo Umi dimanapun Anda berada, kita telah sampai di ujung acara pada hari ini dan kita mungkin perlu sedikit summary ya. Jadi kita telah membahas di episode yang ketiga terkait tentang yang namanya wanita, warisan, dan wakaf. Nah, tadi kita udah bicara mengenai wanita itu apa saja gitu. Termasuk ada buku yang ditulis oleh pengarang barat dan bukunya itu kosong gitu karena wanita itu isinya banyak yang perlu dijelaskan dan pria tidak mampu untuk menjelaskan itu, makanya diisinya kosong gitu ya, supaya nanti wanita sendiri yang menjelaskannya atau para pembacanya yang menuliskannya sendiri tentang seperti apa wanita itu. Dan wanita dalam kedudukan Islam sangat penting ya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, karena kedudukannya sangat mulia dan penting. Itulah sejak zaman Rasulullah sudah tidak lagi ada namanya penjajahan tentang wanita, perbudakan oleh wanita, pelecehan oleh wanita. Bahkan wanita sudah bisa mendapat waris. Dulunya wanita nggak bisa dapat waris gitu ya. Sehingga dengan demikian wanita menjadi derajat yang tinggi, yang dimuliakan. Itu sebabnya wanita sekarang harus memegang peranan penting dalam keluarga. Harus paham tentang keuangan syariah. Yang tadi yang habis sebutkan wajib tadi itu ya, WAJIB gitu ya. Dari mulai wajib tadi itu kita belajar, kita sekarang paham bahwa yang namanya yang warisan itu wajib hukumnya. Jadi kita bisa menyiapkan warisannya, itu bisa melalui harta yang kita peroleh di dunia. Tidak lupa juga kita menyiapkan harta yang akan nanti kita siapkan melalui instrumen keuangan. Jadi kalau ada, itu namanya uang pertanggungan atau santunan. Jadi kita mengambil produk dari insurans syariah, supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan nanti untuk masa depan. Yang kedua, tidak lupa kalau kita meninggal, kita harus menyiapkan wakafnya. Wakaf buat suami, buat diri sendiri, buat anak-anak gitu. Kan yang ditinggal adalah istrinya, kan rata-rata suami meninggal duluan. Tidak menutup kemungkinan istri yang meninggal duluan, karena beberapa waktu yang lalu ada nasabah Abi di Jakarta, istrinya meninggal duluan karena kanker gitu. Tapi rata-rata wanita itu ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, seperti teman Abi yang sakit jantung, kemudian klien kita yang di Bali juga karena sakit jantung, itu kan para suami semua, rata-rata meninggal duluan. Jadi istri harus menyiapkan wakaf buat suaminya gitu loh. Harta yang diperoleh tadi itu dari warisan tadi dibelikan wakaf, atau investasi yang dia peroleh atau dia punya produk insurans syariah dibelikan wakaf gitu. Karena wakaf itu sudah ada namanya undang-undangnya. Undang-undang wakaf itu adalah Undang-Undang 41 tahun 2004. Sementara untuk manfaat wakafnya itu dari asuransi itu ada di Fatwa MUI gitu ya, tahun 2016. Nomornya 106. Sehingga kita semua bisa berwakaf. Jangan lupa, karena wakaf itu membuat kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkumpul di dunia juga berkumpul di akhirat gitu ya. Jadi tadi kita bicara mengenai keuangan syariah, itu kan tadi Umi sampaikan kita harus menabung di depan. Makanya kita harus lakukan namanya saving di depan. Savingnya itu bisa dalam bentuk macam-macam ya.
Yang kedua adalah I, itu adalah investment, investasi langsung, investasi melalui produk keuangan, atau investasi apapun juga, gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi cari yang benar-benar, jangan sampai kena investasi bodong, atau investasi yang sifatnya judi, nanti uang Anda hilang, Anda nanti merasa rugi, dan merasa kecewa, karena tadi itu, ditipu banyak orang. Karena sekarang kan banyak penawaran-penawaran yang sifatnya investasi yang tidak benar, gitu ya, tidak sesuai dengan syariah atau hukum di Indonesia. Yang ketiga, Anda harus membeli proteksi. Proteksinya apa? Anda harus mempunyai insurans syariah. Supaya apa? Supaya Anda itu kemana-mana itu tenang. Gitu. Mobil Anda aja diasuransikan. Rumah Anda aja diasuransikan. Masa Anda nggak diasuransikan? Masa Anda nggak sayang keluarga? Gitu. Masa Anda kalau nanti meninggal nggak meninggalkan sesuatu? Karena yang namanya proses warisan itu, jual beli properti ada nilainya. Nilai pajaknya Umi ya. 10% loh kalau kita mau jual beli itu 10%. Kalau kita punya properti 100 miliar, itu pajaknya 10% itu 100 juta. Itu bukan uang yang kecil bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya gitu ya. Apalagi kalau nilainya sampai 10 miliar. Jadi kita mau supaya teman-teman itu semuanya mempunyai satu kepahaman bahwa wanita itu harus peduli dengan waris sama wakaf. Karena wanita ini adalah sumber menuju kelangsungan masa depan. Karena wanita ini adalah subjek sekaligus objek. Karena subjek sekaligus objek perlu dibekali, diedukasi, dan diliterasi tentang warisan dan wakaf. Supaya suaminya bangga dengan wanita itu. Bangga dengan namanya keluarganya. Berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat. Itu yang bisa Abi sampaikan. Mungkin Umi mau tambahin sedikit buat para wanita? Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan dari di atas ya, mengingatkan diri saya juga bahwa jadilah manusia yang beruntung ya, Bi ya. Beruntung itu berarti adalah manusia yang ketika sudah tidak ada di dunia ini, tapi amalan kita tuh masih berjalan terus-menerus. Nah, itu adalah dengan melalui gerakan wakaf berjamaah, melalui wakaf ini, maka insya Allah itu akan tercapai. Dan tadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, dunia berjamaah, di surga juga berjamaah. Itu sih dari kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan teruskan ke edukasi-edukasi yang lainnya, terutama buat para ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih juga Umi sudah memberikan sharing kepada kita semuanya. Ini ada sebuah kata-kata yang menarik sebelum kita tutup. Ikatlah ontamu dengan baik, lalu masuklah ke masjid. Ikatlah ontamu dengan baik, lalu masuklah ke masjid. Rencanakan keuanganmu dengan baik. Aku yang cukupkan rezekimu, atau aku yang cukupkan kebutuhanmu. Ikhtiarmu adalah takwamu. Ikhtiarmu adalah hisabmu. Sakinahmu adalah surgamu. Sedekahmu adalah ridhoku. Jadi itulah yang bisa Abi sampaikan bersama Umi dalam acara Kapolpreneur Syariah di malam Senin yang cukup baik ini. Kita semua sudah diberikan kesempatan untuk sharing, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa di-sharingkan juga kepada kawan-kawan semuanya. Bila Anda merasa ilmu ini bermanfaat, silakan disebarkan kepada teman-temannya. Bila Anda merasa ini bermanfaat, kami siap membantu Anda untuk memberikan edukasi dan literasi kepada semuanya, baik secara offline maupun secara online. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang telah kami lakukan baik disengaja maupun tidak. Dan itu kami lakukan semata-mata karena untuk mendapatkan ridha Allah SWT, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu wa la ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu lagi, Umi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.